Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat coding, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang tipe data pada pemrograman C++. Kalau kalian belajar tentang tipe data, kalian juga nanti akan belajar tentang variabel sama deklarasi. Dan di video kali ini kita juga akan menerapkan struktur tipe data pada pemrograman C++. Ya, kalau sudah siap, kita langsung mulai belajarnya sekarang. Sebelumnya kita membuat file baru dengan cara Ctrl+N. Setelah itu kita tuliskan struktur pemrograman C++ yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi ini adalah struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tipe data. Mungkin ada pertanyaan, yaitu tipe data. Apa sih itu tipe data? Ketika kalian dengar tipe data, jadi analoginya seperti ini. Misalkan saya punya nasi goreng, kemudian es jeruk. Nah, jadi dua-duanya itu sama-sama konsumsi, tapi berbeda. Nasi goreng itu makanan, tapi kalau es jeruk itu sebuah minuman. Nah, itu. Jadi analoginya tipe data itu seperti itu. Kemudian misalkan saya punya tipe data seperti ini. Nah, misalkan saya punya kode program seperti ini. Nah, sekilas mirip. Yang membedakan yang di atas itu ada tanda petiknya, kemudian yang di bawah itu tidak ada. Nah, itu. Kemudian kita coba run dulu, tapi sebelumnya kita save dulu, Ctrl+S. Kemudian saya kasih nama tipe data. Nah, kemudian langsung kita run atau compiler. Nah, di situ. Jadi yang atas, yang atas itu yaitu menunjukkan 5 ditambah 2, kemudian yang bawah itu hasilnya yaitu 7. Nah, jadi yang di atas itu adalah kalimatnya. Nah, itu. Kemudian yang di bawah itu hasilnya. Nah, itu. Oke, di sini kita sudah paham perbedaan dari keduanya. Kemudian untuk mempelajari tentang tipe data, nah jadi ada banyak sekali tipe data yang perlu kita ketahui. Karena banyak sekali tipe data yang ada di pemrograman C++, nanti saya taruh di komentar. Kemudian buat kalian yang belum tahu cara ngasih komentar, nah, caranya seperti ini. Bisa menggunakan double slash. Kemudian saya tuliskan di sini tipe data seperti yang di komentar ya. Setelah itu slash bintang dan diakhiri dengan tanda bintang dan slash lagi. Nah, di sini baru kita tuliskan komentar kita. Di sini ada banyak tipe-tipe data.
Nah, ini adalah tipe-tipe data, ada string, integer, floating, kemudian double floating, char, kemudian ada bool. Nah, string ini adalah menuliskan kalimat itu. Jadi string itu untuk menuliskan sebuah kalimat. Kalimat itu yang kita ketahui yaitu diapi tanda petik 2 itu, di awal dan di akhir. Kemudian integer itu adalah bilangan bulat. Kemudian floating ini adalah bilangan pecahan. Kemudian double floating ini adalah sama bilangan pecahan namun berbeda. Kalau double floating ini dia bisa lebih banyak daripada floating. Kemudian char ini sebuah karakter yang mana hanya dapat satu huruf saja. Jadi sebuah karakter yang hanya bisa dengan satu huruf saja. Contohnya mungkin nanti ada contohnya mungkin A atau B dan yang lain. Kemudian bool atau dalam nama lain yaitu boolean. Boolean itu kondisi dari true or false. Jadi keadaan benar ataupun salah. Jadi ini adalah sebuah tipe data yang perlu kita ketahui di dalam pemrograman C++. Nah, ada string, integer, floating, kemudian double floating, kemudian char, kemudian bool. Kemudian ada cara penulisannya gitu. Cara penulisannya seperti apa? Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai deklarasi. Jadi deklarasi itu kita ibaratkan sebuah wadah yang menampung string, integer, dan lainnya. Nah, itu. Kemudian untuk formatnya seperti ini, ada tipe data, kemudian nama, variabel, kemudian sama dengan, dan kemudian di sini ada value variabel. Jadi ini adalah rumus tipe data atau penulisan dari tipe data variabelnya. Ya, sekarang kita terapkan dengan menggunakan string, kemudian dideklarasikan dengan variabel, dan nantinya mempunyai value sebuah kalimat. Oke, selanjutnya kita deklarasikan integer, yaitu int, kemudian nama variabel, kemudian diisi value-nya. Intinya di sini harus patuh pada peraturan-peraturan deklarasi pada variabelnya. Nah, kalau seumpama kita bisa mematuhinya, bisa mengikutinya dengan benar, maka nanti dia tidak akan ada error. Kemudian kita tuliskan semuanya. Di situ ada float, kemudian ada double, char, dan bool.
Ya, di sini kita sudah deklarasikan semuanya. Kemudian kalau kita compiler atau kita run, nah di sini masih ada error. Oh ya, ternyata di sini kita harus menggunakan titik bukan koma. Kita ganti dulu. Kemudian langsung kita compiler saja atau kita run. Nah, di sini sudah berhasil. Ya, nggak ada yang error meskipun di sini belum terdeteksi. Nah, itu karena kita cuman mendeklarasikan saja. Nah, itu. Kemudian langsung kita proses saja. Nah, itu kita proses semua deklarasi-deklarasi itu agar muncul nilai-nilainya. Masih sama menggunakan cout, kemudian tanda kurung lancip. Di sini saya menuliskan yang pertama di sini string, kemudian nama variabel, jangan lupa di situ titik 2, dan untuk kalimat itu harus diapit dengan tanda koma atas 2, tanda petik 2. Nah, itu kemudian disambung lagi dengan tanda kurung lancip. Di sini ada nama variabel, yaitu ya nama saya. Itu. Kemudian handle dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, itu langsung saya copy saja. Kita buat in float double, kemudian char, kemudian bool. Kita buat semuanya ke bawah. Oke, sudah kita proses semua, kita tulis pemrosesannya, kemudian langsung kita run. Nah, di sini akan muncul string nama saya yaitu Superman, kemudian nomor, nah, integernya di sini 10 dan seterusnya. Nah, untuk string di sini sebuah kalimat, namun ketika saya ganti, mungkin string di sini saya ganti dengan angka.
yaitu saya ganti dengan angka 1. Maka ketika kita run atau compiler, maka di sini akan error. Nah, tidak akan terdeteksi karena di sini sebuah kalimat. Itu sama juga dengan integer. Nah, sama dengan integer. Ketika di sini saya tambahkan mungkin 10,5, nah, maka yang terdeteksi hanya 10 karena integer itu adalah bilangan bulat. Nah, itu. Kemudian di sini ada char. Char ini karakter yang hanya ada satu huruf. Nah, kalau saya tambahkan ketika kita compiler, maka yang muncul hanya satu, yaitu yang di belakang. Nah, jadi karakter ini hanya satu huruf saja. Kemudian yang paling menarik di sini adalah boolean. Nah, itu boolean di sini true or false. Kalau di sini true kita compiler, maka di sini akan muncul angka 1. Nah, tapi kalau di sini kita ganti dengan false, maka di sini akan kosong. Nah, bukan kosong, jadi 0. Nah, itu. Jadi antara benar atau salah. Nah, itu. Jadi ini adalah sebuah tipe data. Kita sudah mendeklarasikan, kemudian kita sudah memproses semuanya. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, itu di sini ada tipe data. Kemudian di situ nama variabel. Kemudian value. Nah, value variabel. Jadi kita masih menjumpai dengan variabel. Nah, di sini contohnya string. Nah, jadi variabel itu harus nama ataupun huruf. Nah, kalau diawali dengan angka itu maka akan error. Nah, coba kita proses. Nah, dia akan error. Nah, sama halnya ketika kita memakai spasi. Jadi tidak boleh ada spasi kecuali ada underscore. Nah, dia akan error. Jadi ini adalah sebuah deklarasi dari suatu variabel, kemudian sudah kita proses ya. Nah, jadi sudah sama-sama kita belajar. Jadi mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.